Sipahit Lidah, Sumatera Selatan. Dedek yang manis, ketemu lagi kita di channel Pohon Cemara. Seperti biasanya, sebelum kita melanjutkan kisah ini, marilah kita bersama-sama untuk dapat mengembangkan channel ini agar terus berkembang dengan cara ketik like, share, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video kita yang berikutnya. Selamat menonton ya. Dahulu kala, serunting iri pada Arya Tebing. Ada istrinya. Ladang milik Arya Tebing selalu subur, sedangkan ladangnya sendiri kering kerontang. Padahal letak ladang mereka bersebelahan. Serunting curiga Arya Tebing berbuat curang kepadanya. Maka dia pun mengajak Arya Tebing berduel. Sayangnya Serunting kalah. Karena malu, dia pun pergi meninggalkan desanya dan menuju ke Gunung Siguntung. Di gunung itu, Serunting rajin bertapa dan berlatih ilmu bela diri. Suatu hari, ada bisikan gaib di telinganya. Maukah kau memiliki kesaktianku? Jika ya, bertapalah di bawah pohon bambu sampai seluruh tubuhmu tertutup oleh daunnya. Serunting pun menyetujui, dan setelah 2 tahun, tubuhnya pun tertutup oleh daun bambu. Serunting mendapatkan kesaktian yang dijanjikan, yaitu mampu mengutuk apapun yang ditemuinya. Karena kesaktiannya itu, dia amat ditakuti. Orang-orang menjulukinya Sipahit Lidah. Serunting pun menjadi orang yang sombong dan semena-mena. Jika dia tak menyukai seseorang, dia tak segan-segan untuk mengutuknya menjadi batu. Tahun demi tahun berlalu, Serunting rindu pada istrinya. Dia berkemas dan berjalan pulang. Sepanjang perjalanan, Serunting masih semena-mena. Orang-orang yang bertemu dengannya segera menyingkir. Mereka takut terkena kutukan Sipahit Lidah. Karena telah berjalan, Serunting pun beristirahat. Namun, dia melihat di sekitarnya amat tandus. Tak ada sebatang pohon pun yang bisa dijadikannya tempat berteduh. Serunting tak sengaja berkata, "Aku mau tempat ini penuh dengan pepohonan." Dalam sekejap, suasana di sekitar Serunting menjadi teduh. Banyak pohon-pohon besar yang rindang tumbuh. Orang-orang pun mengikuti Serunting, beristirahat di bawah pepohonan. Diam-diam, Serunting merasa senang. Setelah cukup beristirahat, Serunting menjalankan perjalanannya. Lalu, dia bertemu dengan sepasang kakek nenek renta yang sedang menebang pohon. Mengapa mereka masih harus bekerja keras di usia setua itu? Batinnya Serunting lalu menghampiri mereka. Ternyata mereka tak punya anak. Serunting pun iba. Dia lalu menawarkan apakah mereka mau memiliki anak. Kakek dan nenek itu pun tak menolaknya. Serunting lalu berucap, "Aku mau kakek dan nenek ini memiliki 2 anak." Sesudah berkata demikian, terdengarlah suara bayi menangis dalam rumah mereka. Lalu muncullah seorang anak laki-laki dari rumah dengan menggendong seorang bayi perempuan. Kakek dan nenek itu amat bahagia. Mereka tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada Serunting. Serunting sangat bahagia. Dia menyadari betapa menyenangkan melihat orang-orang berbahagia daripada melihat mereka ketakutan. Serunting kemudian bertekad menggunakan kesaktiannya untuk hal-hal yang lebih baik, bahkan untuk mencelakai orang. Dia pun tidak berani.